Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi ini kembali kita bisa duduk bertalabul ilmi di Musalah Al-Qadir ini, dan kita lanjutkan kajian kita masih membahas tafsir singkat dari surah Al-Baqarah, dan kita masuk pada ayat-ayat seputar Ramadan. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an huda linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kalian sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lainnya. Dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hatinya mengerjakan kebaikan, maka itu jauh lebih baik baginya, dan puasamu lebih baik bagimu jika kalian mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan juga sebagai pembeda di antara yang hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kalian ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Pada hari-hari yang lain Allah hendak memberikan kemudahan bagi kalian dan tidak hendak memberikan kesulitan bagi kalian. Dan hendaklah kalian mencukupkan bilangan puasa tersebut, kemudian mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kalian bisa bersyukur. Taib masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 3 ayat ini menjelaskan tentang
ayat-ayat seputar bulan Ramadan. Dan sangat pas sekali pembahasannya karena kita berada di bulan Sya'ban, dan bulan Sya'ban itu kata Imam Ibn Rajab kamuqaddimati li Ramadan, seperti muqaddimah masuknya bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mentafsirkan satu kalimat per kalimat, kita akan mentafsirkan secara global saja. Kita tahu bahwa bulan Ramadan itu diambil dari 3 kata, Ra, Mim, dan Dad. Adapun makna daripada 3 kata ini, menurut ahli bahasa bahwa Ra, Mim, dan Dad itu menunjukkan adanya pembakaran. Karena kebetulan di zaman itu, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebentar ya, kipas ini bisa dimatikan ya semestinya, agak dingin. Diarahkan ke jamaah aja. Yang ini. Baik. Jadi kebetulan bulan Ramadan di zaman disyariatkan puasa itu bertepatan dengan musim panas. Sehingga bulan Ramadan itu bulan di mana panas terik matahari itu sangat membakar sekali. Makanya kemudian bulan itu disebut Ramadan. Tetapi para ulama yang lain mengatakan bahwa Ramadan disebut bulan Ramadan karena di situ ada pembakaran dosa. Di mana 1 bulan penuh dari 1 Ramadan sampai akhir Ramadan, baik malamnya ataupun siangnya, itu dipenuhi dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, maknanya terjadi pembakaran dosa di situ. Dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di 3 riwayat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana." Wa fi riwayatin, "Man qama Ramadhana." Wa fi riwayatin, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan. Satu riwayat. Riwayat yang kedua, barang siapa yang melaksanakan salat tarawih di malam hari bulan Ramadan. Dan riwayat yang ketiga, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, imanan, penuh dengan keyakinan akan perintahnya, wahtisaban, dan penuh harapan akan kedatangan pahalanya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah dia lakukan. 3 riwayat ini menunjukkan makna daripada Ramadan, di mana Ramadan itu membakar dosa-dosa, baik siangnya dengan puasa, baik malamnya dengan salat tarawih, ataupun dengan menghidupkan malam Lailatul Qadarnya. Jadi seolah-olah Ramadan itu dari pagi sampai pagi lagi itu penuh dengan pembakaran dosa dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak terjadi kecuali di bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan itu bulan yang sangat mulia, yang tidak terjadi pada bulan-bulan yang lainnya, di mana ampunan Allah itu menyeluruh siang dan malam. Makanya Ramadan itu sangat istimewa bagi kita kaum muslimin, sampai disebut sebagai pemimpinnya bulan-bulan. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun di bulan Ramadan sendiri banyak sekali peristiwa-peristiwa
di mana peristiwa-peristiwa ini bisa merubah sejarah. Jadi peristiwa yang terjadi bulan Ramadan itu sangat banyak dan merubah sejarah. Apa saja peristiwa-peristiwa di bulan Ramadan secara singkat? Pertama, turunnya Al-Quran. Sudah jelas Al-Quran turun permulaannya, bukan secara keseluruhan kepada kita. Itu terjadi di bulan Ramadan. Bahkan bukan hanya turun permulaannya, bahkan turun keseluruhannya pun terjadi di bulan Ramadan. Adapun permulaannya adalah terjadi saat Nabi SAW berada di Gua Hira. Disitulah turun 5 ayat pertama dalam surah Al-Alaq. Dan turunnya surah Al-Alaq 5 ayat pertama itu terjadi di bulan Ramadan. Walaupun tentu ayat-ayat yang lainnya turun, ada yang di Ramadan, ada yang di luar Ramadan, tapi permulaan turunnya itu terjadi di bulan Ramadan. Adapun Al-Quran turun secara keseluruhan juga di bulan Ramadan, yaitu turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Uzzah yang ada di langit pertama. Maka turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Uzzah di langit pertama itu turun secara keseluruhan. Inilah yang diisyaratkan dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Al-Quran itu turun di malam Lailatul Qadar, baik secara keseluruhan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Uzzah, ataupun secara permulaan dari langit ke Gua Hira, di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan surat pertama Al-Alaq 1 sampai 5 yang menunjukkan tentang diangkatnya Nabi SAW menjadi seorang nabi. Ini peristiwa yang pertama, dan kita tahu bahwa Al-Quran ini merubah peristiwa. Karena dengan datangnya Al-Quran kepada kita, maka kita terkeluarkan dari zaman yang penuh dengan kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, terjadi perang Badar dan terjadi pembebasan kota Mekah. Kita tahu bahwa perang Badar itu merubah sejarah. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Apabila datang kemenangan Allah kepada kalian, maksudnya di perang Badar. Wal fath, dan juga pembebasan kota Mekah. Dua perang ini merubah sejarah. Adapun perang Badar, sesuai dengan sabda Nabi SAW dalam doa sebelum peperangan, Nabi mengatakan, Allahumma intahlik hadhil isabata falan tu'bad abada. Ya Allah, kalau kau hancurkan kelompok yang sedikit ini, maka engkau tidak akan ada yang menyembah di permukaan bumi selamanya. Artinya perang Badar itu penentu disembah dan tidaknya Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi. Dan ini merubah sejarah, karena menangnya perang Badar, maka manusia kemudian terus berkelanjutan di dalam menyembah Allah sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Adapun Fathu Mekah, dengan terbebaskannya Fathu Mekah, maka tidak ada lagi Fathu Mekah yang kedua. Karena kita tahu Mekah sejak dibebaskan Nabi SAW sampai hari ini menjadi simbol dari simbol-simbol Islam. Karena Nabi SAW lahir di sini, kemudian Nabi SAW berhasil merubah kota Mekah menjadi kota Islam, dan sampai hari ini Mekah tidak akan pernah berubah, akan tetap menjadi negeri tauhid sampai kiamat dibangkitkan. Dan ini juga merubah sejarah, karena terpancarnya hidayah itu juga dari kota Mekah. Ini peristiwa yang kedua. Peristiwa yang ketiga, meninggalnya musuh bebuyutan Nabi SAW yang dikenal dengan Fir'aunnya umat ini. Siapa? Abu Jahal.
itu terjadi di bulan Ramadan. Bahkan bukan hanya Abu Jahal, bahkan tokoh-tokoh besar sekaliber Abu Jahal di masanya, semua terbantai dan mati di bulan Ramadan. Dan ini menunjukkan ketika musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala Allah binasakan di bulan Ramadan, menunjukkan bahwa Ramadan adalah bulan kemenangan. Karena dengan dimusnahkannya musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala di zaman itu, maka memudahkan Islam menyebar kemana-mana, sehingga sedikit hambatan dan halangan dari musuh-musuh Islam yang getol memusuhi Islam di zaman itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan terjadinya penghancuran berhala-berhala itu juga terjadi di bulan Ramadan. Ketika Khalid ibn Walid diperintahkan Nabi SAW untuk menghancurkan patung Lata atau patung Uzza, maka itu terjadi penghancuran di bulan Ramadan. Dari sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Telah datang kebenaran dan hancurlah kebatilan, dan kebatilan itu dipastikan akan hancur. Karena berhala-berhala di sekitar Ka'bah itu ditumbangkan, bahkan dihancurkan, kemudian dikembalikan dari agama jahiliyah kembali menjadi agama tauhid, yang tadinya menyembah berhala menjadi menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pensyariatan azan itu juga terjadi di bulan Ramadan, di mana ketika permulaan para sahabat datang menemui Rasul, kemudian sebagian mereka meminta untuk memberikan tanda untuk mengumpulkan manusia agar bisa berkumpul melaksanakan sholat jamaah. Sebagian sahabat berpendapat bagaimana kalau dengan menyembunyikan lonceng. Sebagian sahabat mengatakan bagaimana dengan memukul kentongan. Sebagian sahabat mengatakan bagaimana kalau dengan menyalakan api. Tetapi tiga-tiganya tasyabuh dan tiga agama, dengan Yahudi, Nasrani dan Majusi. Maka akhirnya kemudian diilhamkanlah lafaz azan kepada dua sahabat, kepada Zaid ibn Thabit dan kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Akhirnya kemudian Rasul pun memerintahkan Bilal untuk azan pertama, dan itu terjadi di bulan Ramadan. Dan azan merubah sejarah, karena bagaimanapun panggilan itu adalah panggilan yang tetap berkumandang sampai hari ini. Bahkan semakin tahun semakin banyak panggilan itu dengan berdirinya banyak masjid dan musala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belum lagi kemudian pembebasan negara-negara seperti Andalus jatuh ke tangan kaum muslimin pada tahun 711 Masehi atau 92 Hijriah. Itu tepat di bulan Ramadan jatuhnya Andalus ke tangan kita, Spanyol sana. Walaupun sekarang Spanyol sudah Islam, hanya tinggal sejarahnya saja, tapi dahulu Spanyol pernah jatuh ke tangan kaum muslimin dan berdiri banyak masjid di sana. Kemudian juga runtuhnya Antakya. Runtuhnya Antakya itu juga terjadi di tahun 1268 Masehi dan dikuasai kaum muslimin dari tangan-tangan orang-orang Salibiyun. Kemudian juga pendirian sekolah Universitas Al-Azhar di Mesir yang menjadi pusat ilmu di zamannya, itu pun terjadi di bulan Ramadan pada tahun 968 Masehi atau 261 Hijriah. Kemudian juga peperangan Hittin, ma'ruf perang Hittin dalam sejarah juga, di mana Salahuddin Al-Ayyubi berhasil kemudian membebaskan Palestina dalam perang Hittin, sehingga Palestina jatuh kepada tangan muslimin. Itu pun terjadi di bulan Ramadan pada tahun 1187 Masehi atau bertepatan dengan 583 Hijriah.
Dan banyak lagi peristiwa-peristiwa yang dengan peristiwa di bulan Ramadan itu mengubah sejarah Islam sampai Islam menjadi jaya hampir di semua tempat. Karena memang Ramadan adalah Syahru Nasr. Dia adalah bulan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kita bicara tentang Ramadan. Kita tahu bahwa Ramadan itu identik dengan 3 ibadah. Pertama, berpuasa. Itu sudah jelas kalau datang istilah Ramadan ke telinga kita, pasti yang terbentik dalam pikiran kita puasa lagi. Kita puasa lagi nih Ramadan ini. Kemudian yang kedua, tarawih. Pasti kalau sudah disebut Ramadan, bicara tarawih itu nantinya. Makanya sibuk ibu-ibu bulan Sya'ban itu cari mukena biasanya. Yang bagus-bagus, pamer untuk tarawih. Kemudian juga yang ketiga, baca Quran. Ini biasanya Ramadan pasti ada orang-orang yang ingin mengagendakan menghatamkan Quran. Karena memang Ramadan adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Inilah 3 ibadah vital di bulan Ramadan. Puasa, tarawih, dan menghatamkan Quran. Ya, ada juga yang mengatakan sedekah. Bulannya sedekah. Tapi yang jelas bahwa yang paling masyhur kalau diistilahkan Ramadan pasti dinasabkan kepada puasa. Ya, karena puasa di bulan Ramadan satu di antara rukun Islam. Di mana kalau seandainya kita ini tidak melaksanakan puasa Ramadan, berarti kita tidak melaksanakan rukun Islam. Lah, kalau kita bicara tentang puasa, mesti ayat yang sering kita baca kalau datang bulan Ramadan adalah ayat yang sedang kita kaji. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika kemudian perintah puasa di bulan Ramadan Allah akhiri dengan kalimat takwa. Berarti tujuan berpuasa seorang muslim itu bukan hanya puasa perut, tetapi lebih daripada itu meningkat menjadi puasa hati. Makanya kenapa para ulama sangat menganjurkan berpuasa di bulan Sya'ban ini? Karena puasa di bulan Sya'ban itu melatih perut kita. Tetapi kalau sudah masuk Ramadan harus meningkat, bukan hanya puasa perut, tetapi harus meningkat kepada puasa hati. Lalu apa bedanya puasa perut dengan puasa hati? Kalau puasa perut kan ma'ruf, orang hanya menahan lapar, menahan haus, menahan syahwat, itu namanya puasa perut. Tapi puasa hati itu bukan hanya perutnya yang berpuasa, hati-hatinya berpuasa. Itulah yang kemudian diistilahkan dalam Quran sebagai takwa. Jadi puasa perut itulah yang mengantarkan kepada puasa hati yang disebut dengan takwa. Karena dari takwa inilah akhirnya seluruh badan kita ikut berpuasa. Mulai dari mata kita ikut puasa, telinga kita ikut puasa, lisan kita ikut puasa, cara berpikir kita puasa, bahkan cara melangkahkan kaki dan menggerakkan tangan pun ikut puasa. Sebab kalau seandainya kita ini hanya mengandalkan puasa perut saja, kemudian kita meninggalkan puasa hati, maka puasa perut itu tidak akan dianggap sama sekali. Kata Nabi SAW, rubba sa'imin laisa lahul jaza illal ju'i wal 'atsh. Kata Rasul, berapa banyak orang-orang yang berpuasa itu mereka tidak mendapatkan ganjaran kecuali hanya menahan lapar dan dahaga saja. Kenapa? Karena perutnya puasa, mata pula tak puasa, memandang yang haram. Perut puasa, lisan tak puasa, ghibah dari pagi sampai sore.
Perut memang puasa gitu, tapi telinga asik dengar musik saja dari pagi sampai malam. Perut puasa, tapi kaki juga masih melangkah ke tempat-tempat yang tidak ada faedahnya. Makanya kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala akhiri bahwa tujuan puasa adalah takwa? Karena puasa perut itu ditentukan dengan puasa hati. Kalau hatinya berpuasa, perutnya juga berpuasa, maka itulah puasa yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita bicara puasa. Kalau bicara soal qiyamul lail tarawih, maka tarawih juga sama. Melatih kita untuk lebih banyak lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi mungkin di luar Ramadan kita ini jarang bersyukur. Sudah banyaklah nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita. Maka dengan disyariatkannya salat tarawih 1 bulan, walaupun hanya sunnah muakkadah, tapi itu sudah bentuk melatih kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Hendaklah kalian beribadah kepada Rabb pemilik rumah ini, maksudnya Ka'bah, yang telah memberikan banyak makanan di saat kalian lapar dan telah memberikan keamanan di saat kalian ketakutan. Satu hari Nabi SAW sedang salat malam. Kemudian Aisyah Ummul Mukminin meraba-raba kaki Nabi SAW. Rupanya kaki Rasul itu pecah-pecah karena rajinnya salat malam. Saya tidak mengingkari kaki ibu juga banyak yang pecah, tapi ya gak tahu juga apa karena sholat malam atau karena banyak jalan-jalan, saya gak tahu. Tapi yang jelas bahwa Nabi SAW ketika sedang sholat diraba oleh Aisyah, rupanya pecah-pecah. Maka Nabi SAW diminta oleh Aisyah untuk mengurangi ibadahnya, karena memang usianya sudah sepuh. Jadi Aisyah itu maunya Rasul itu jaga kesehatan. Jangan kemudian diboronglah ibadah sudah tua. Tapi Nabi SAW justru mengatakan, ya Aish, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Wahai Aisyah, tidakkah aku sangat senang kalau seandainya aku ini menjadi hamba Allah yang bersyukur? Dari sini kita tahu bahwa solat malam itu melahirkan syukur, karena Rasul mengatakan seperti itu. Ya, sebagaimana kemudian puasa melahirkan sabar. Makanya ketika Allah berfirman wasta'inu bis sabri was shalah, mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Sebagian ahli tafsir mengatakan sabar di sini artinya puasa. Jadi mintalah pertolongan kepada dengan puasa dan dengan sabar dan dengan salat. Karena puasa itu melahirkan sabar, sementara salat melahirkan syukur. Dan dua sifat ini yang paling banyak memasukkan orang ke surga. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, "Man lam yasbir 'alal bala'i wa lam yashkur 'ala na'ma'i." Barang siapa yang tidak bersabar akan bala yang kutimpakan, dan barang siapa yang tidak bersyukur akan nikmat yang kuanugerahkan. Di ujung hadis Rasul mengatakan, silahkan cari Arab selain daripada aku. Jadi Nabi SAW, kitab Qawaidul Arba, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ketika beliau menyebutkan dalam muqaddimah kunci kebahagiaan itu 3. Pertama, kalau ditimpa musibah dia bersabar. Yang kedua, kalau diberikan nikmat dia bersyukur. Yang ketiga, kalau dia melakukan dosa segera istighfar. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dia mengatakan, fahadhihi thalathah unwanus sa'adah. 3 perkara ini adalah alamat kebahagiaan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun Quran, jelas Quran itu adalah seafdal-afdalnya zikir. Dan zikir sendiri bisa menenangkan hati.
Orang yang suka membaca Quran pasti tenang hatinya, dan orang yang jarang menyentuh Al-Quran akan banyak masalah dalam kehidupannya. Makanya Allah mengatakan, faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maksudnya Al-Quran, maka kami akan berikan kehidupan yang sempit pada dadanya. Maka orang yang dekat dengan Quran, maka sebesar apapun musibah, maka dia akan lapang dadanya. Sebesar apapun nikmat yang Allah anugerahkan, maka dia tidak akan sombong dengan nikmat itu. Makanya kemudian Al-Quran itu menjadi pedoman. Kalau ingin lurus hidupnya, jelas masa depannya, maka jadilah Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita tahu bahwa bulan Ramadan kita ini dihadapkan dengan dua musuh utama. Karena bagaimanapun setan itu tidak mau kita ini sukses menghadapi bulan Ramadan. Maka setan akan menyodorkan dua rintangan, yang kalau kita tidak bisa menghadapi dua rintangan di bulan Ramadan, maka persis seperti sabda Nabi SAW ketika mengaminkan doanya Jibril. Di mana Jibril saat meminta doanya diaminkan, dia mengatakan, ragima anfu rajulin adraka ramadhana falam yughfar min dhunubi. Celaka, binasa orang yang diberikan kesempatan masuk Ramadan sebulan full penuh, tapi keluar tidak ada satu dosa pun yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul mengatakan amin. Berarti ketika Jibril berdoa seperti ini, ada orangnya. Orang-orang yang masuk Ramadan itu, keluar masuk itu tidak berpengaruh bagi dia. Baik sebelum Ramadan atau setelah Ramadan sama saja bagi dia. Tidak merubah akhlaknya, tidak merubah ibadahnya, tidak merubah muamalah dan akidahnya. Jadi seolah-olah keluar masuk sama saja. Itu tidak lain karena ada dua penghalang di bulan Ramadan ini. Pertama, syahwat. Dan yang kedua, syubhat. Inilah dua perkara yang menjadi penghalang ibadah kita di bulan Ramadan. Pertama, syahwat. Syahwat itu puncaknya ada di perut. Syahwat itu puncaknya ada di perut. Tetapi syahwat sendiri terbagi menjadi beberapa bentuk. Pertama, syahwat yang bersumber dari makan dan minum. Yang kedua, syahwat yang bersumber dari tidur. Banyak tidur. Kemudian yang ketiga, syahwat yang bersumber dari kemaluan, melakukan hubungan. Kemudian yang keempat, syahwat yang bersumber dari mukhalatatun nas, bergaul dengan manusia, banyak ngobrol, ngerumpi, gibah dan begitu seterusnya. Ya. Kemudian yang terakhir disebutkan juga syahwat diakibatkan terlampau banyak melakukan hal-hal yang tidak ada faedahnya. Apalagi zaman sekarang kan ada handphone, sehingga banyak waktu terbuang. Ini 5 perkara yang menghalangi ibadah kita di bulan Ramadan ini. Bagi orang-orang yang betul-betul mau melawan 5 syahwat ini di bulan Ramadan, pasti bisa. Tapi bagi orang-orang yang tidak mau melawan 5 syahwat ini, ya gak akan bisa. Ya. Bagaimana cara melawannya? Cara melawannya adalah dengan cara berpuasa. 5-5-nya bisa dikalahkan dengan puasa. Maksudnya puasa yang sesungguhnya yang melahirkan takwanya. Bukan hanya puasa-puasaan. Tengok orang puasa, puasa juga. Tengok orang puasa kesempatan diet. Tengok orang berpuasa, ya karena malu lah kan begitu. Jadi bukan itu. Pertama, puasa ini, kenapa kemudian bisa melawan syahwat makan dan minum? Karena orang yang berpuasa kan tak makan dan minum. Kalau dia makan minum tak berpuasa dia. Artinya satu syahwat sudah dikalahkan dia. Dia tidak makan dan dia tidak minum. Kemudian juga syahwat kebanyakan tidur. Makanya ada istilah, Bu, kalau orang malam-malam susah tidur, itu alasannya cuma satu,
lapar. Kenapa tak tidur? Lapar. Saya kalau tak makan malam tak bisa tidur, Ustaz. Ada istilah begitu di masyarakat. Sehingga sebenarnya rasa lapar pada orang berpuasa itu bisa mengalahkan orang dari banyaknya tidur. Cuman aneh tapi nyata, banyak orang yang berpuasa tidurnya lebih nyenyak pula. Sudah paham ya? Mungkin sengaja orang ini dibegadangkan malamnya. Alasannya supaya kuat puasanya. Kenapa tak tidur? Tidur nanti aja lah katanya. Pagi. Ya karena tidak tidur dari jam 8 sampai sahur, dia pun balas dendam lah dari subuh sampai asar kan gitu. Dia balik tuh malam jadi siang jadi malam kan. Sebab kalau tidurnya cukup malamnya, orang lapar-lapar tuh susah tidur siang itu. Nah, ini karena bisa mengalahkan syahwat yang kedua. Kemudian yang ketiga, syahwat kemaluan jelas. Karena orang yang berpuasa harus nahan syahwat. Tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Kalau tidak akibatnya parah karena dia akan berdampak kepada bayar kafarah yang berat. Kemudian yang keempat, syahwat mukhalatutun nas. Orang kalau tidak sedang berpuasa kan suka kumpul dengan kawannya. Ngobrol paling lama sendiri. Kawannya 2 kalimat, dia 1000 kalimat. Kadang-kadang orang kalau tidak puasa kan ngobrol merumpi kan nggak terasa, Bu. Rencana setengah jam jadi 2 jam setengah. Ya. Namanya orang lagi ngobrol. Kemudian jalan ke sana kemari, mau siang-siang pun dihantam. Makan di mana? Warung ini. Yo, gitu ya. Tapi kalau Ramadan enggak bisa, Bu. Orang banyak ngomong haus. Orang banyak ngomong kan, kalau orang banyak ngomong tuh lama-lama haus juga. Kemudian yang kedua juga mau jalan kemana apalagi siang-siang. Terik matahari, mau batalin puasanya. Masa ngabuburit siang-siang kan gitu. Sehingga ini bisa dikalahkan sebenarnya kalau puasa yang sesungguhnya itu. Dan yang terakhir, ini yang susah. Ya, kadang-kadang orang itu kalau zaman dulu ngabuburit ya jalan ke sana kemari kan ngabisin jam. Sekarang ngabuburitnya pakai handphone, sendiri-sendiri. Mau diajak kawan pun tidak mau, tanggung, nengok sinetron katanya. Jadi ini yang kemudian harus lebih bisa lagi. Jadi menahan perut itu saya katakan tidak cukup dari awal, harus menahan hati itu supaya dikurangi. Kalau bisa ya cukuplah handphone itu untuk alat komunikasi saja. Nah ini bisa dikalahkan kalau kita mau sebenarnya. Ini satu penghalang sudah kita lewat. Yang kedua penghalangnya dari syubhat. Dan syubhat itu dari setan. Ya. Kalau syahwat itu dari hawa nafsu, tidak ada pengaruh setan di dalamnya. Kalau syubhat ini betul-betul murni dari setan. Kita digodanya oleh setan itu ya tadi supaya kemudian puasanya itu walaupun sah secara fikihnya tapi dihilangkan pahalanya. Dibuatnya kemudian dia ngabuburit ke sana kemari dengan ngobrol, merumpi dan nonton. Kadang-kadang satu hari nonton dari pagi sampai malam gitu. Nah ini sengaja setan itu membuat walaupun puasa secara fikih sah, tetapi kalau bisa orang ini gak dapat pahala. Tetapi bulan Ramadan di sana ada syariat salat tarawih, ada syariat baca Quran. Lah dua perkara ini bisa mengalahkan syaitan. Karena orang membaca Quran itu setan tidak suka, pasti akan lari. Dan orang yang sedang salat juga setan tidak suka juga. Dilebih-lebihkan kemudian puasa juga bisa menghambat jalan darah. Lemah jalan darah kita sedang berpuasa, sementara setan masuk ke jalan darah juga. Jadi kalau kita mau serius melaksanakan puasa, serius melaksanakan tarawih, serius melaksanakan baca Quran, maka kita bisa melawan dua musuh utama kita itu. Pertama hawa nafsu yang melahirkan syahwat, yang kedua syaitan yang melahirkan subhat sebenarnya. Itu kalau kita mau dalam memikirkan tentang tiga ibadah mulia ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan masuk pada fikih dalam ayat yang kita baca di sini. Di sini Allah Subhanahu wa taala setelah kemudian menyebutkan tentang pentingnya berpuasa. Karena puasa itu juga diwajibkan bukan kepada kita saja, tapi kepada umat sebelum kita. Tujuannya adalah meraih ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla.
Dan kita tahu bahwa 1 bulan kita digembleng itu sebenarnya untuk supaya kita bisa lagi memperbaiki setahun yang akan datang. Jadi sebulan itu untuk memperbaiki setahun yang akan datang sebenarnya. Itu kalau puasanya betul dia. Nah di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayyamam ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Yaitu beberapa hari tertentu. Jadi puasa itu tidak seterusnya dalam setahun puasa, tidak. Hanya dibatasi hari. Hanya 1 bulan saja 30 hari. Kita disuruh untuk berpuasa. Kemudian Allah mengatakan faman kana minkum maridan, maka barang siapa di antara kalian saat puasa jatuh kepada sakit. Au ala safarin, atau terpaksa melaksanakan safar, perjalanan, ya. Kemudian kita tidak tahan, maka kita boleh membatalkan puasa itu. Syaratnya apa? Fa'iddatu min ayyamin ukhra. Maka dia wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa pada hari-hari yang lainnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa kalau kita bicara tentang membatalkan puasa atau pembatal-pembatal puasa, pembatal-pembatal puasa ini kan ada yang sifatnya disepakati ulama. Bahwa ulama sepakat kalau ibu mendatangkan perkara-perkara ini, maka dipastikan batal puasanya. Apa saja pembatal-pembatal puasa yang disepakati? Pertama, makan. Sudah jelas, orang yang makan di siang hari bulan Ramadan dipastikan batal puasanya. Tidak ada khilaf ulama. Kemudian yang kedua, minum. Orang yang minum ketika seseorang berpuasa, walaupun tidak tampak kawannya, sama-sama wudu dari keran, yang satu ditelan, yang satu dilepehkan. Itulah makanya puasa itu kan melatih keikhlasan. Ya, nampak kumur-kumur padahal lagi nyedot. Itu kalau sedikit saja kemudian dengan unsur kesengajaan kita telan tuh air itu, maka sepakat ulama batal puasanya. Kecuali kalau tidak ada unsur kesengajaan ya, seperti berkumur-kumur, dia sudah pelan-pelan, karena kita tidak boleh berlebihan dalam berkumur-kumur saat puasa itu. Tapi kalau Allah kemudian kesedak keminum, umpamanya, itu tidak batal puasanya. Tapi kalau minum dengan unsur kesengajaan, tidak ada khilaf ulama, batal puasa. Yang ketiga, berhubungan badan. Berhubungan badan kalau dilakukan di siang hari bulan Ramadan dipastikan batal puasanya. Dan itu berdasarkan surah Al-Baqarah nanti setelahnya ayat 187. Kemudian juga yang disepakati selain daripada berhubungan badan, yang keempat adalah keluarnya darah haid bagi wanita. Ibu sedang berpuasa, tahu-tahu ngeplek di siang hari, tahu-taunya itu muqaddimah haid, batal puasanya. Tidak ada khilaf ulama. Kemudian yang keempat, nifas. Ini juga kalau orang yang kemudian melahirkan, tiba-tiba melahirkan di siang hari Ramadan, keluar darah nifas, maka batal puasanya. Ini yang kelima. Kemudian yang keempat, yang keenam, murtad. Entah apa otak dia, pikirannya, pindah agama pula siang-siang. Nah ini ya jelas batal puasanya. Ya. Kemudian yang ketujuh, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Ya. Tahu ibu ini tak tahan dengan bau, sengaja pula nyium tai kucing. Udah tahu ibu ini tukang muntah, itu kan sengaja kan. Ya, kalau muntah dengan sengaja, maka ulama mengatakan batal puasanya. Dan inilah yang disebut dengan 7 perkara yang disepakati. Tidak ada khilaf ulama. Kalau mendatangkan 7 perkara ini, maka batal puasanya. Tetapi khusus yang berhubungan badan, tentu ada konsekuensinya.
Karena bukan hanya membatalkan puasa, tapi ada kafarah di dalamnya. Pertama, dia harus memerdekakan budak. Kalau tidak ada perbudakan di zaman sekarang, ya puasa 2 bulan berturut-turut gitu. Kalau tidak bisa, maka memberi makan 60 fakir miskin. Ini yang disepakati ulama. Adapun yang diperselisihkan para ulama, apakah kemudian itu membatalkan puasa atau tidak? Seperti disebutkan di sini, melakukan hijamah, melakukan bekam. Ya. Ada yang mengatakan bahwa bekam itu membatalkan puasa, dan ini pendapat mazhab Hambali. Mengatakan bahwa orang yang bekam sampai melemahkan badannya batal puasanya. Tetapi pendapat jumhur ulama, mayoritas para ulama, bekam itu tidak membatalkan puasa. Karena Rasul pernah berbekam dan dia sedang berpuasa. Begitu juga dengan sahabat-sahabatnya. Dan mereka tidak membatalkan puasa. Walaupun dalam hal ini tetap hindari bekam di bulan Ramadan, di siang hari bulan Ramadan. Kalau mau bekam di malam hari saja. Karena terjadi khilaf di sini kan. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal. Nah, ini masalah hukum bekam. Kemudian juga yang menjadi khilaf para ulama adalah al-istimna, melakukan onani, ya. Kemudian juga ini terjadi khilaf ulama, ada yang mengatakan batal puasanya. Jumhurul ulama mengatakan batal. Mengatakan batal, baik dikeluarkan dengan tangannya sendiri atau dengan orang lain. Tetapi ada yang mengatakan bahwa tidak batal, seperti pendapat Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Tidak batal puasanya, tapi dia berdosa. Karena tujuan puasa itu adalah menahan syahwat. Justru dia malah mengumbar syahwat. Jadi secara hukum fikihnya kata beliau tidak batal. Tetapi jumhurul ulama mengatakan batal. Ya, sehingga sebaiknya ditinggalkan. Karena itu sangat bertentangan dengan tujuan orang yang berpuasa. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga orang yang melakukan dosa-dosa lisan saat dia berpuasa. Seperti mamanya saat dia puasa dia ghibah, saat puasa dia berdusta gitu, menipu dan begitu seterusnya. Maka para ulama mengatakan pendapat yang kuat tidak batal puasa secara fikih, tetapi bisa menghilangkan pahala puasa. Karena Allah yang mengatakan di dalam Rasul mengatakan malam yada qaulaz-zur wal amala bihi falaysa lillahi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang belum mampu meninggalkan qaulaz-zur, ucapan-ucapan yang penuh dengan kejahatan. Qaulaz-zur, macam-macam, ghibah di dalamnya, namimah di dalamnya, ya dusta di dalamnya, qaulaz-zur. Ya. Maka tidak ada bagi Allah pantangan untuk meninggalkan makan dan minum dia. Dia sudah menahan laparnya, dia sudah menahan hausnya. Allah enggak peduli kalau dia belum meninggalkan ucapan-ucapan yang penuh dengan dosa itu. Artinya secara hukum fikih, ya memang sah-sah saja puasanya. Tetapi sayang karena pahalanya habis gara-gara dosa lisan yang diucapkannya. Ini juga disebutkan oleh para ulama. Termasuk juga an-naumut tawil wan nadharu lil muharramat. Puasa tidur. Puasa dari subuh tidur, kemudian zuhur bangun. Kemudian habis salat zuhur tidur lagi. Asar bangun. Kemudian asar bangun tidur sedikit lagi. Kemudian 5:30 bangun. 5:30 lah itulah puasa dia. Lah apakah kemudian banyak tidur itu membatalkan puasa? Ya. Maka Lajnah Daimah mengatakan fala yulzimuka i'adata siyami tilkal ayyam. Jadi tidur itu memang tidak membatalkan puasa dan tidak mengharuskan harus mengganti puasa di hari yang lain. Jadi secara hukum fikih kata Lajnah Daimah tidur yang banyak itu tidak membatalkan puasa.
Adapun hadis tentang bahwa tidur saat puasa itu ibadah, itu lemah hadisnya. Ya. Kan ada orang yang mengatakan tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Akhirnya tidur aja. Itulah ibadah paling enak Ustaz katanya. Nah ini hadisnya lemah, ya, tidak bisa dijadikan hujah. Tetapi secara hukum fikihnya banyak tidur itu tidak membatalkan puasa. Tetapi yang menghilangkan aktivitas pahala yang harusnya dia mengambil waktu-waktu puasa dengan baca Quran, dengan ibadah yang lainnya habis hanya untuk digunakan untuk tidur. Karena orang tidur itu kan menghabiskan waktu saja. Termasuk ru'yatus shaim li musalsalat. Orang yang berpuasa sibuk menonton tontonan yang tidak layak. Umpamanya lagi puasa nonton drakor umpamanya ya. Dan itu bersambung-sambung. 1 jam selesai, nyambung lagi ke judul yang lain. Nanti nyambung lagi, tak terasa mau maghrib. Jadi puasa sambil nonton drakor. Apakah membatalkan puasa? Ulama mengatakan tidak. Karena mujarrad musyahadatil musalsalati, semata-mata hanya menyaksikan film-film, itulah tufsidu shaum, tidak membatalkan puasa. Akan tetapi ada hal-hal yang diharamkan di situ. Bisa saja kemudian kita melihat aurat di situ, melihat adegan-adegan yang tidak senonoh di situ yang membangkitkan syahwat, ya, atau adegan-adegan kemungkaran di situ, orang lagi kelahi, lagi bertengkar dan macam-macam lah kan begitu. Maka itu bisa menghapus pahala puasa walaupun secara hukum fikih sah saja puasanya. Ya. Adapun tentang ada beberapa hukum-hukum yang dipembincangkan oleh ulama kontemporer seperti hukum menginjeksi ya cairan atau minyak lewat saluran kencing kan biasanya kan, atau lewat dubur dan begitu seterusnya. Apakah kemudian membatalkan puasa? Ada yang mengatakan batal puasanya, ada yang mengatakan tidak batal puasanya ya. Yang mengatakan tidak membatalkan puasa ya seperti mazhab Abu Hanifah dan juga mazhab Malikiyah dan Hanabilah mengatakan tidak batal puasanya. Alasannya karena tidak ada saluran yang menghubungkan saluran kencing dengan bagian dalam tubuh. Jadi mereka mengatakan yang batalkan itu kalau lewat tenggorokan saja. Adapun kalau lewat kencing, saluran kencing atau saluran dubur, itu kata madhab Abu Hanifah, Malikiyah dan Hanabilah tidak ada hubungan dengan perut. Tetapi ada yang mengatakan juga, ulama Syafi'i mengatakan batal puasanya. Ya, batal puasanya. Tapi wallahu alam pendapat yang kuat tidak batal puasanya. Termasuk juga orang yang melakukan donor darah. Ya, orang yang melakukan donor darah, umpamanya di bulan Ramadan ibu datang ke PMI donor darah, maka itu dihubungkan dengan hukum bekam tadi. Bagi yang mengatakan bekam batal puasa berarti donor juga batal puasanya. Bagi yang mengatakan bekam tidak batal puasa berarti donor tidak batal puasanya. Tapi sebaiknya ditinggalkan dua-duanya kalau lagi puasa, baik donor ataupun bekam, walaupun pendapat yang kuat tidak membatalkan puasanya. Adapun soal jarum suntik yang disuntikkan ke badan kita, kalau memang itu kata ulama maqamuhu maqama aqlin wa syurbin, kedudukannya itu sama dengan makan dan minum ya. Seperti umpamanya orang masuk rumah sakit kemudian diinfus, maka ulama mengatakan batal puasanya. Batal puasanya kalau tujuannya sekedudukan dengan makan dan minum gitu maksudnya. Orang tidak makan dan minum cukup diinfus saja bisa bertahan hidup ya. Tapi kalau tujuannya hanya pengobatan saja, orang demam disuntik biar hilang panasnya, kan bukan tujuannya mengenyangkan, maka itu tidak membatalkan puasa. Jadi ulama mengatakan suntikan yang disuntikkan ke badan kita ini, lihat apakah dia mewakili makan dan minum. Kalau mewakili makan dan minum sekalipun tidak lewat tenggorokan, maka ulama mengatakan batal puasanya. Tapi kalau bukan untuk itu, hanya untuk kesehatan saja, maka tidak membatalkan puasanya. Inilah dan banyak lagi tentu tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum-hukum kontemporer.
Taib, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, faman kana minkum maridhan aw ala safar. Barang siapa di antara kalian yang sakit ataupun safar, maka ganti puasanya di hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Dan bagi orang yang berat menjalankan puasa, tidak sanggup karena mungkin dia sakit parah dan tidak diharapkan kesembuhannya, atau sudah tua renta tidak sanggup lagi menahan lapar dan dahaga, maka tidak perlu puasa tetapi wajib membayar fidyah. Dari sini ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, muncul hukum tentang tiga kelompok. Kelompok yang pertama orang yang hamil. Kemudian kelompok yang kedua orang yang menyusui. Kemudian kelompok yang ketiga orang sakit. Kemudian kelompok yang keempat orang yang sudah tua. Ini macam mana hukumnya? Adapun tentang orang yang hamil dan yang menyusui, terjadi silang pendapat di antara ulama. Yang pertama, bahwa orang yang hamil dan menyusui kalau dia tidak puasa, maka tetap membayar puasanya alias qadha. Dan ini pendapat Imam Abu Hanifah. Dan di antara sahabat yang berpendapat ini adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini yang pertama. Yang kedua, dirinci dulu in khafata ala anfusihima. Kalau seandainya kalau dia tetap berpuasa bagi orang yang hamil dan menyusui itu dikhawatirkan kesehatan baik diri dan janinnya atau diri dan bayinya, dua-duanya khawatir kepada dirinya juga, iya, kesehatan dia terganggu, khawatir kepada janin yang dikandungnya atau bayi yang disusuinya. Maka kalau ada dua kekhawatiran dari dua arah, baik khawatir kepada dirinya atau khawatir kepada bayinya, maka pendapat yang kedua, fa'alaihi al-qadha, tetap dia bayar puasa. Ya, tidak ada fidyah di sini. Harus bayar puasa. Kalau takut kepada dua-duanya. Ya. Tetapi kalau seandainya dia tidak takut kepada kesehatannya, dia hanya takut kepada si jabang bayinya saja. Dia takut kepada janinnya yang dikandungnya. Kalau saya puasa nanti kasihan pula dia, kurang asupan makanan, atau mungkin kalau dia tetap puasa nanti air susunya tidak lancar, akhirnya mempengaruhi bayinya. Maka kan ini hanya satu arah saja. Kalau dia sih tidak ada masalah ibunya puasa, cuman khawatir janin dan bayinya. Maka yang seperti ini dia harus dua. Pertama qadha kepada dirinya, yang kedua bayar fidyah untuk janinnya. Ini pendapat yang kedua ya. Pendapat yang kedua, ingat, di sini ada dua perkara dalam mazhab Syafi'i dan Ahmad. Kalau seandainya takut dari dua arah, baik diri dan janinnya, cukup qadha. Tapi kalau takutnya hanya satu arah saja ke janinnya, bukan kepada diri ibunya, maka harus dua dibayar, qadha dan fidyah. Ini yang kedua. Sekarang pendapat yang ketiga, tidak ada qadha, tetapi yang ada hanya bayar fidyah saja. Wanita hamil tidak ada qadha. Kalau dia tidak puasa, bayar fidyah. Wanita menyusui tidak ada qadha. Kalau dia tidak puasa, maka bayar fidyah saja. Dan ini pendapat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian juga disebutkan ini pendapat Ibnu Umar, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dalam hal ini wallahu alam, saya baca fatwa Lajnah Daimah, riset pengeluar fatwa Saudi Arabia, mengatakan was-shawab fi hadza anna 'alal hamili wal murdi al-qadha. Pendapat yang kuat wallahu alam dari tiga pendapat ini, bahwa orang yang sedang mengandung atau orang yang menyusui dia wajib mengganti. Ini pendapat yang kuat wallahu a'lam. Lalu
Kapan seseorang itu membayar fidyah dan tidak qadha? Itu kepada kelompok yang ketiga dan yang keempat. Siapa kelompok yang ketiga yang keempat? Orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya dan orang tua yang tidak mungkin muda lagi. Ya, maka kelompok yang ketiga dan yang keempat ini tidak ada qadha. Kenapa? Karena memang tidak sanggup puasa. Macam mana dia mau qadha? Di bulan Ramadan aja nggak sanggup puasa, di mana serentak kaum muslimin berpuasa, yang tidak ada godaannya saja tidak sanggup puasa. Macam mana di luar Ramadan, di mana es tung-tung teng-teng, ya kan? Kemudian bakso juga tung-tung, ya kan? Ya, makin gede cobaannya, makin tidak bisa puasa kan? Makanya orang yang sakit dan tidak diharapkan kesembuhannya, atau orang tua yang sudah renta dan tidak sanggup untuk berpuasa, dihapuskan qadha. Yang ada hanya fidyah saja. Jadi kelompok pertama dan yang kedua qadha saja. Kelompok yang ketiga dan yang keempat fidyah saja. Ini satu pendapat, ya. Kalau ibu memang memilih pendapat yang namanya mazhab Syafi'i, ya, lihat kekhawatirannya ke siapa gitu, seperti yang saya tadi ulas gitu. Ya silahkan saja. Ya, atau mungkin ibu ingin berpendapat kepada pendapat Abdullah ibn Abbas umpamanya yang lebih ringan. Ya, bayar fidyah saja. Ya, tidak ada masalah. Kan masalah fikih itu kan masalah yang luas, ibu ya. Kita tidak bisa memaksa pendapat orang ikut pendapat kita. Karena masalah fikih itu silahkan mau mengambil pendapat yang mana. Cuman kalau ibu tanya saya gitu ya, maka saya lebih memilih pendapat yang mengatakan qadha. Ya, kenapa? Karena kondisi orang hamil itu kan temporary saja. Nah, nanti kalau habis puasa melahirkan kan sudah tidak hamil lagi. Atau orang yang menyusui juga kan ada waktunya mensapih kan gitu. Kalau sudah tidak menyusui kan dia bisa mengqadhanya. Wallahu a'lam. Inilah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Dia harus bayar fidyah, ya, kepada seorang fakir miskin. Kemudian Allah mengatakan faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun. Ayat ini Bu sebenarnya turun di permulaan puasa, dan di permulaan puasa itu tidak ada paksaan. Kalian mau puasa silahkan, kalian mau bayar fidyah silahkan, gitu loh. Tidak ada paksaan. Ya, tapi setelah kemudian hukum datang bahwa tidak ada lagi bayar fidyah, maka semua harus berpuasa. Tapi ayat ini bicara tentang permulaan puasa. Boleh puasa, boleh bayar fidyah. Makanya Allah mengatakan faman tatawwa'a khairan fahuwa khairan. Kalau ingin berbuat baik bayar fidyah itu lebih baik. Tetapi wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kalian mau puasa ya itu lebih baik lagi. Tapi kalau bayar fidyah ya tidak masalah. Ini belum dihapus hukumnya. Tapi setelah dihapus hukumnya, tidak ada lagi orang yang bayar fidyah, semua harus berpuasa, kecuali yang boleh bayar fidyah itu hanya 2 orang saja. Ya, pertama orang sakit dan tidak diharapkan kesembuhannya, yang kedua orang tua renta yang memang sudah tidak muda lagi. Inilah diantara ayat-ayat seputar hukum-hukum di bulan Ramadan. Sebenarnya kalau fikihnya Ramadan banyak, tapi kita fokuskan tafsirnya saja. Baik, sampai di sini. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan atau enggak kita langsung bagi hadiah? Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz ada menyebutkan sebuah dalil yang mengatakan wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sabar. Yang ingin ditanyakan, kenapa pada dalil ini Allah mengatakan mengedepankan sabar dulu baru sholat? Dan beberapa nukilan artikel yang sempat Anda baca mengatakan bahwa sholat itu juga butuh kesabaran. Jadi Allah lebih mengedepankan kalimat sabar daripada sholat. Apakah hal ini benar, Ustaz? Ya, alhamdulillah.
Ya, kita tahu bahwa sabar itu kata para ulama karra'si fil badani. Sabar itu seperti kepala dalam badan. Kalau badan tanpa kepala, hidup atau tidak? Mati. Maka hidup tanpa sabar itu seperti tidak punya kepala. Kalau hidup nggak sabar, ibu kayak nggak punya kepala gitu maksudnya. Pasti mati hidup itu. Karena pasti yang namanya ujian, cobaan itu setiap hari akan ada. Kalau kita tidak sabar, apa nggak gila orang tuh? Ya, makanya kemudian didahulukan sabar. Ya, karena sabar itu seperti kepala dalam badan. Adapun badan itulah syukurnya. Makanya kenapa didahulukan sabar? Ya, wasta'inu bis sabri was salah. Ya. Karena bagaimanapun syukur ini akan nikmat. Semua orang bisa mensyukuri nikmat karena di atas kesenangan. Tapi tidak semua orang yang mampu untuk bersabar di atas ujian. Makanya ditekankan perkara sabar dan diakhirkan perkara syukur. Adapun kemudian sebagian ulama mentafsirkan sabar di sini adalah puasa. Karena memang 3 jenis kesabaran itu ada di puasa. Sabar itu kan ada 3 macam. Sabar dalam melaksanakan ketaatan, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, sabar di dalam menghadapi qada dan qadar. 3-tiganya ada di puasa. Ya. Adapun sabar di dalam melaksanakan ketaatan, ya kalau tidak sabar ketika kita puasa, batal puasa kita. Ya. Kemudian sabar ketika menjauhi kemaksiatan, karena dalam puasa itu ada larangan-larangan. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan suami istri, tidak boleh gibah, tidak boleh ini, tidak boleh itu, gitu ya. Kemudian juga sabar di atas qada dan qadar. Di mana orang puasa itu adalah pasti orang kalau tidak makan lapar, lapar itu takdir. Orang kalau tidak minum pasti haus, haus itu sudah takdir. Sehingga kita harus sabar dengan takdir lapar dan takdir haus, takdir kemudian menahan syahwat di bulan Ramadan. Jadi 3-tiganya sabar masuk tuh dalam puasa. Makanya orang yang berpuasa itu kenapa pahalanya tanpa batas? Karena di dalamnya ada kesabaran. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis kursinya Allah berfirman, as-sawmu li wa ana azzibihi. Puasa itu milikku, aku yang akan membalasnya. Kenapa kemudian pahala puasa itu diserahkan kepada Allah? Berbeda dengan pahala ibadah yang lain diserahkan kepada kita dan dijelaskan nominalnya. Tapi untuk angka nominal pahala puasa tidak dijelaskan. Karena puasa itulah inti daripada kesabaran. Dan Allah mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah hanya membalas orang-orang yang bersabar itu dengan balasan tanpa batas. Karena inti puasa itu disabar. Kalau kita tidak sabar, ya tidak akan puasa. Atau puasa tidak sabar dengan perkara yang lainnya, maka tidak berpahala. Makanya muara dalam ibadah puasa itu ada dalam kesabaran. Sebagaimana muara dalam sholat itu ada dalam kesyukuran, maka muara dalam puasa itu ada di sabar. Wallahu a'lam. Ustaz, ini ada pertanyaan lewat saya. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Ustaz, dulu anak hamil, kemudian anak menyusui anak-anak 2 tahun, berarti 2 tahun anak tidak bisa puasa. Dan waktu itu anak membayar fidyah. Nah, setelah anak menyimak tadi kajian Ustaz bahwa pendapat yang kuat adalah mengqadha, apakah anak sekarang ini setelah mengetahui ilmunya, anak harus mengqadha Ustaz atau fidyah kemarin itu sudah mencukupi? Demikian Ustaz, jazakallahu khair atas jawabannya. Ya, alhamdulillah. Yang dilakukan sudah benar kalau itu pendapat Abdullah ibn Abbas. Ya, berarti memang mengikuti pendapat Abdullah ibn Abbas. Ya sudah. Yang sudah ya sudah. Artinya ya mungkin waktu itu masih berpendapat bayar fidyah saja. Berarti ada juga ulama yang mengatakan seperti itu. Kalau sekarang kemudian sudah beralih pendapat, lebih nyaman atau lebih kuat kepada yang qadha, maka lain hari kalau kita punya hutang gara-gara menyusui atau melahirkan, maka qadha. Kalau yang sudah ya sudahlah kan begitu. Kan sudah dibayarkan dengan fidyah. Insyaallah itu tidak ada masalah, ya. Tapi kedepannya kalau memang memilih pendapat yang kuat bahwa harus qadha
Dan itu juga banyak dikuatkan para ulama, ya kan? Karena orang yang hamil dan menyusui itu dikiaskan kepada orang yang safar dan sakit. Sebagaimana orang yang sakit dia harus mengqadha, orang yang safar mengqadha, maka orang yang hamil dan menyusui juga harus mengqadha. Beda halnya kalau tadi sakitnya tidak kunjung sembuh, bahkan dokter sudah memvonis tidak mungkin sembuh, itu lain lagi. Cukup bayar fidyah saja, sama dengan kakek yang sudah tua dan tidak sanggup berpuasa. Jadi wallahu alam, maka tidak perlu di qadha, cukup dengan fidyah yang sudah dibayarkan. Dan kedepannya kalau memilih pendapat yang lebih sreg dengan qadha, maka harus mengqadha. Wallahu alam. Ustaz, Iya. sepertinya ada ulang pertanyaannya. Kalau itu ada 3 hadiah, Ustaz, mau diberikan kuis kepada jemaah. Iya. Oh, ini ada pertanyaan di YouTube. Bagaimana kalau nenek kita sudah meninggal sedangkan masih punya hutang puasa? Apakah keluarga boleh membayar hutangnya? Ada hadis yang mengatakan man mata wa alaihi saum shoma anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal dan dia meninggalkan hutang puasa, maka walinya yang mempuasakan. Tapi hadis ini diperselisihkan para ulama tentang hutang puasa, maksudnya hutang puasa apa? Sebenarnya mengatakan yang dimaksud hutang puasa dalam hadis ini puasa nazar. Jadi kalau orang tua bernazar berpuasa, kalau saya sembuh, saya akan berpuasa, rupanya betul-betul sembuh. Ya, ketika hendak berpuasa ketabrak mobil, mati. Dan nggak sempat puasa. Kan ketabraknya matinya bukan gara-gara sakitnya udah sembuh kan. Tapi dia mati karena ketabrak. Berarti tetap dia punya hutang puasa. Nah, kalau yang puasa nazar, sepakat ulama, hadis ini ke situ. Dia harus bayar walinya. Tapi yang diperselisihkan apakah masuk juga puasa Ramadan. Nah, ini jadi khilaf ulama. Ya, ada yang mengatakan tidak masuk karena hadis ini khusus nazar, ada yang mengatakan masuk. Tapi kalau seandainya mau memilih pendapat yang masuk puasa Ramadan, ya bayar saja lah. Nah, bayarkan puasa orang tua atau neneknya itu. Wallahu a'lam. Ya. Taib, sekarang ada 3 hadiah, 3 soalan. Soalan yang pertama, makna daripada Ramadan. Apa makna Ramadan? Itu belakang. Itu. Kasih belakang. Maknanya yaitu menurut ahli bahasa menunjukkan kebakaran, misalnya ro, mim, dan go. Kebakaran? Pembakaran. Oh, pembakaran. Pembakaran dosa. Siap. Iya. Alhamdulillah. Jazakallah khairan. Dapat hadiah sifat salat Nabi. Taib. Pertanyaan yang kedua. Di antara musuh terberat di bulan Ramadan ada 2. Apa itu? Subhat sama syahwat. Syubhat dengan syahwat. Syubhat dari mana? Dari makan, minum. Syubhat. Subhatnya dari setan. Setan. Syahwat. Syahwatnya dari nafsu makan dan minum, kemaluan. Baik gibah. Baik rupi. Oh, taib ya. Alhamdulillah. Kemudian yang terakhir tentang pembatal puasa yang disepakati ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siapa? Silakan. Makan, minum, berhubungan badan, keluarnya darah haid, nifas, muntah sengaja. Ya. Berapa itu? 7 ya? Nggak ngitung, nggak pakai nomor ya.
Baik, alhamdulillah. Nah, ini hadiahnya. Sampai di sini. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam.